Kendra merebahkan dirinya di atas ranjang. Dia baru saja pulang dari rumah kekasihnya Zena. Namun bila mengingat kejadian tempat susu yang menggantung di saku celananya, Kendra sontak membalikkan tubuhnya. Lalu dengan perasaan malu, Kendra menendang-nendang bantal dan selimut yang ada di atas ranjang. Ingin rasanya Kendra menghilang dari muka bumi ini, namun apa daya dia hanyalah warga bumi yang berniat bermanja dengan kekasihnya. Namun malah mirip jala tembus pandang itu terbayang-bayang menggantung di saku celananya. "Kiak! Mama!" teriak Kendra tanpa sadar. Luciana yang kebetulan melintas di depan kamar putranya itu sontak menggedor-gedor kamar Kendra. "Tok tok tok! Kendra, ada apa?" "Ken!" Berulang kali Luciana menggedor pintu kamar putranya, namun di gedoran ke-69, barulah pintu itu terbuka, menampilkan putranya itu dengan wajah yang ditekuk persis pantat ayam. "Kenapa kamu teriak-teriak, Ken?" cecar Luciana setengah emosi, sebab tangannya perih, berulang kali menggedor kamar putranya ini. Bibir Kendra tampak manyun ke depan, lalu menatap wajah sang mama dengan wajah memelas. "Mau kawin mah?" jawabnya bagai tanpa dosa. Kedua biji mata Luciana melotot seketika. "Apa? Coba ulangi," tanya Luciana mencoba memastikan. Bibir Kendra tambah manyun, lalu kembali menatap wajah sang mama. "Mau nikah lo mah? Mau kawin tepatnya?" jawab Kendra bagaikan tanpa dosa. Luciana menatap wajah putranya ini terkejut, lalu menatap sosok itu dari atas sampai bawah. Luciana berdiam cukup lama, lalu dengan tatapan penuh tanda tanya, akhirnya, "Kamu kayaknya butuh diruqyah lo, Ken." "Ya ayo mama antar ruqyah ya nak." Tawar Luciana mulai cemas, putranya tadi sore masih baik-baik saja. Tapi malam ini, malah berubah jadi aneh, teriak-teriak dan malah minta nikah pula. Kok ruqyah lo?" keluh Kendra sambil menghentak-hentakkan kakinya di lantai, persis Ashila kalau minta jajan. "Ya ruqyah lah, kamu aja ngereok kayak gini lo. Kalau gak ruqyah, habisnya diapain?" tanya Luciana semakin bingung. Kendra tampak bersimpuh di lantai, lalu memohon di bawah kaki sang mama. "Bukan lo mah, Kendra pengen nikah sama Mbak Zena," pintanya sambil mengusak-usak lantai. Kedua biji mata Luciana hampir melompat, lalu menarik boxer putranya dan memintanya untuk berbicara sambil menatap wajah Luciana. "Apa? Nikahin kamu sama Zena?" teriak Luciana. "Iya mah," jawabnya memohon. "Kamu ini masih sekolah Ken, gimana sih?" omel Luciana. "Iya tahu mah, makanya nikahin Kendra besok ya, pas pulang sekolah." Brak. "Ya Tuhan, tolong." Luciana menendang putranya yang bodoh itu, lalu menarik boxer yang biasa Kendra gunakan pas tidur malam. Setelah itu Kendra dibanting ke lantai oleh sang mama. Sungguh Kendra tidak mampu melawan karena gerakan itu sangat cepat dan spontan. "Ampun mah. Ya Tuhan." Kendra tertelungkup di lantai, rambutnya dijambak sang mama, dengan posisi Luciana menduduki tubuh terlungkup Kendra, dan tangan yang menjambak kuat rambutnya itu. "Mau kawin? Enak saja mulut kamu itu," amuk Luciana. "Ampun mah. Ya Tuhan, mah. Tolong, tolong." Kendra berteriak-teriak saat merasakan rambutnya nyaris copot lantaran ditarik Luciana. Adinata berlari-lari dengan sarung tersampir di pinggangnya, lalu menuju ke tempat di mana putranya itu berteriak-teriak. "Loh, ada apa ini mah?" tanya Adinata heboh. "Diam PAH. Jangan belain Kendra," ancam Luciana yang membuat Adinata diam 1000 bahasa, tidak berani mengatakan apapun. Lantas Kendra menatap wajah Adinata sambil memelas. Tolong ini Wonder Woman ngereok," keluh Kendra menahan sakit di kepalanya. Adinata tampak menghela nafas, ibu dan anak ini memang suka absurd kalau tengah beradu argumen, dan pastinya berakhir dengan Kendra yang jadi korban silat Luciana. "Mah, gak boleh gitu. Ayo papa bantu berdiri,"
Luciana cantikku," ujuk Adinata sambil merayu sang istri lembut. Padahal aslinya takut-takut besti, bayangin aja dibanting sama Luciana, bisa kurus besok-besok Adinata. Luciana menatap suaminya galak, namun Adinata kembali membujuk istrinya yang cantik dan juga galak itu. "Cantiknya Adinata," panggil Adinata lembut. Luciana yang sudah lama tidak dipanggil begitu akhirnya menatap wajah suaminya itu. "Tumben papa panggil mama begitu?" tanya Luciana yang sudah melepas jambakannya pada Kendra. Lalu Adinata meraih jemari Luciana yang ingin berdiri. "Habisnya mama, sama anak kita saja begitu. Gak boleh lomah. Kasihan dia," pinta Adinata lembut. Luciana menghela nafas, lalu menatap wajah Kendra kesal. "Duduk kamu," titahnya. Kendra sontak duduk dengan wajah lega lantaran sudah tidak dianiaya sang mama. "Mama ini galak kali lo," keluhnya. Luciana menoleh pada Kendra. "Punya anak jenis setan kayak kamu ini Ken. Kalau gak galak, ya gak bakalan anaknya nurut," omel Luciana sambil meminum teh yang diberikan Adinata. "Dasar anak kurang ajar ya kayak gini," amuknya lagi. Adinata duduk di sebelah Luciana di atas ranjang kamar Kendra, sedangkan Kendra duduk di lantai sebagai terdakwa. "Ish, Ken cuma mau nikah lomah. Kok malah dibilang anak kurang ajar?" Penggakuan Kendra barusan nyaris membuat biji mata Adinata melompat keluar. "Hei, bocah sableng. Kamu ini minta kawin kok kayak minta uang saku. Pantas kamu dihajar mama kamu," omel Adinata. Wajah Kendra semakin cemberut, benar-benar persis pantat ayam, seperti yang Luciana katakan. "Kamu mau nikahin Zena, mau pakai modal apaan Ken? Kamu kira biaya berumah tangga sedikit apa?" omel Adinata yang teringat tatkala Luciana minta mahar 100 juta rupiah, sampai licin kepala Adinata dan nyaris dituduh menjadi tuyul Adinata tatkala mencari uang 100 juta itu. "Is, Kendra bisa kerjalah mah, Pah. Lagian 2 bulan lagi juga sudah tamat dari sekolah, Kendra pasti bisa loh mah, Pah." Kendra benar-benar sudah bertekad untuk melamar Zena, dia sudah tidak kuat, burungnya suka gak tahu diri kalau dekat-dekat Zena, bawaannya bertegangan tinggi terus. Luciana menghela nafas, lalu menoleh pada putranya itu. "Kalau kamu bisa buktikan pada papa dan mama, tidak mengandalkan kekayaan Zena, baru deh mama dan papa pertimbangkan." Luciana menatap Adinata yang mengangguk. "Minimal buktikan dulu kalau kamu bisa memiliki penghasilan Ken, baru bicara tentang pernikahan." Jelas Luciana sejelas-jelasnya, lalu beranjak dari kamar itu, lalu Adinata pun mengikutinya. Namun, Kendra masih tidak terima, dia rasanya benar-benar tidak tahan ingin menikahi Zena sesegera mungkin. Dan, ya udah kalau gak ngizinin Ken nikahin Mbak Zena secepatnya, Ken akan berusaha menghamili Mbak Zena, ucapnya yang membuat Luciana kembali menoleh ke arahnya. "Anak setan. BRAKKK." Kendra menutup pintu itu segera, lalu mengunci dan menimpa pintunya dengan meja. "Mampus aku," Hulkwoman ngamuk. Kendra berusaha menahan pintu kamarnya yang ditendang dan dipukuli oleh Luciana, sedangkan Adinata sekuat tenaga memeluk sang istri. Bisa patah tulang rusuk Kendra jika dihajar Luciana dengan kekuatan penuh. Adinata yang bertubuh bongsor saja berulang kali nyaris kejengkang, saat menahan tubuh sang istri agar tidak berhasil mendapatkan Kendra. Adinata belike, gini amat punya anak sableng, punya istri barbar. Kendra uring-uringan di sekolahnya, rasanya rindu sekali dengan Zena, pulang sekolah rasanya ingin sekali main bersama Zayan, namun jika mengingat adegan, BH tersangkut di saku celananya, Kendra rasanya ingin menghilang saja rasanya. Hahaha. Hahaha. Rio dan Randi tertawa terbahak-bahak, kedua makhluk Mars yang tersesat ke bumi ini tertawa sampai terguling-guling di lantai ruang kelasnya. Kendra melirik keduanya, jam pelajaran sekolahnya sudah usai, namun ketiganya belum beranjak dari sana. Kendra masih menceritakan aibnya semalam.
Dia tidak menceritakan bagian panasnya, hanya bercerita tentang bagaimana caranya bra itu nyangkut di saku celananya. Bully Teros, bully. Jengkel Kendra. Randi berusaha untuk meredakan tawanya, dia bahkan mencubit pahanya beberapa kali. Oalah Kendra. Elo yang begitu, kok gue yang ikutan malu. Jujur Randi yang diangguki oleh Rio. Sialan kalian berdua. Omel Kendra kesal, lalu meraih tasnya dan beranjak dari sana. Niat hati mau minta solusi, cara mengatasi malu karena kejadian semalam, malah diketawain kedua sahabat sablengnya ini. Dert. Ponsel Kendra berdering beberapa kali. Macan galakku cintaku. Di mana Ken? Berondong nakalku. Masih di area parkir sekolah Mbak, mau jemput Zayan, tapi kok aku masih malu sama para bibi maid pelayan yang ada di sana. Emotikon galau. Macan galakku cintaku. Sebenarnya aku juga ingin tertawa, tapi aku juga salah, gak sengaja melempar bra dan malah sangkut di saku celana kamu, tapi abaikan saja Ken, anggap saja kejadian itu tidak pernah terjadi. Berondong nakalku. Mbah, aku pengen nikah sama Mbak, tapi secara finansial, aku belum mampu Mbak, tapi kalau urusan ranjang, boleh kita tes dulu. Macan galakku cintaku. Ini masih sore Ken, kok bawa-bawa ranjang, kalau aku pengen gimana? Aku juga ingin nikah sama kamu, tapi kamu masih sekolah lo Ken. Kalau soal finansial, itu bukan masalah. Berondong nakalku. Emotikon bulan gosong 3 kali, kalau aku mau, apa Mbak juga mau? Kalau gak, minimal ya kenalan dulu, biar gak kaget pas tempur nanti, aku trauma lomba, dipukul kayak kemarin. Mbak, percayalah padaku, aku mungkin bukan dari keluarga kaya raya dengan warisan selangit, tapi aku punya cara tersendiri, untuk menjadi calon suami yang bertanggung jawab pada Mbak, dan papa yang baik bagi Zayan. Maaf Mbak, aku gak mau di-cap sebagai lelaki yang bermodal burung saja. Zena membaca pesan itu, dia cukup terharu oleh kejujuran Kendra, di mana-mana jika memiliki kekasih yang kapasitasnya hanya berondong. Pasti sang perempuanlah yang banyak andil, dalam menafkahi sang lelaki, OPS, berdasarkan pengalaman di lingkungan, jangan tersinggung ya. Macan galakku cintaku. Ken, bicara soal burung, itu gak bisa dikecilin apa? Agak kaget lo, masih lihat kepalanya doang. Berondong nakalku. Ish, ada-ada ajalah Mbak ini, di mana-mana orang seneng lo, kalau dapat jenis burung yang big size kayak gini. Berondong nakalku mengirimkan foto. Zena membuka foto itu, kiak. Pletakek. Ponsel Zena terjatuh kembali ke lantai, Tika mengelus-elus dadanya beberapa kali, dia terkejut bahkan baris kejengkang karena teriakan bosnya yang absurd ini. Bos. 3 kali lagi nona bos kayak gini, akan aku pastikan hari ketiga, aku pasang ring, di jantungku. Keluh Tika terkejut sekali. Zena juga tampak cukup syok, dadanya naik turun, Kendra mungkin agak kurang waras hari ini. Bisa-bisanya dia kirim, pap. Burungnya yang sudah berubah jadi ular piton berkepala merah. Is, aku kaget lo Tika. Omelnya seketika. Tika yang menjadi korban aksi teriakan Zena kali ini tampak menatap wajah bosnya itu sengit. Kaget kenapa sih? Tanyanya. Zena menunjuk ponselnya yang terlempar ke lantai. Ada burung di situ. Jawabnya. Lalu mendekati ponselnya, dan memungutnya, menyimpan foto itu di galeri rahasia miliknya. Tika hanya menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan pekerjaannya, namun tidak dengan Zena, tampaknya harus ada yang dia harus lakukan hari ini. Bersama Kendra. Kendra dan Zena pulang tepat pukul 10 malam, tidak hanya 1 kali, bahkan sudah 3 kali adegan lollipop itu terjadi. Zena tampak puas, meski rahangnya sakit dan kram, sedangkan Kendra, bagaikan anak perjaka yang baru saja diperkodok oleh kekasihnya. Kakinya melemas bagaikan tengah cosplay agar-agar. Bukan itu saja, burung pipitnya tampaknya trauma, meski Zena mandi dan berganti pakaian di depan Kendra.
Burung pipitnya tidak mau berdiri. Bahkan benda keras itu mengalami lecet-lecet di beberapa bagian. Dia tahu Zena gemas, tapi gak pula sampai meninggalkan jejak gigitan di sana. Zena menoleh pada Kendra yang menutup sarang burungnya dengan kedua tangannya. Zena ini tertawa namun tidak bisa, rahangnya sangat keram. Gak usah ditutupi lo, gak akan terbang juga dia. Ucap Zena gemas. Kendra menoleh dan menatap Zena ngeri. Bah, kenalannya udahan dulu ya, Mbak, kalau lagi gemas, gak cukup satu kali. Lihat ini burung pipit aku sampai trauma. Jawab Kendra polos. Zena tertawa sambil menahan rahangnya. Kita istirahat dulu ya. Rahangku juga kram. Lagian kamu ini, minta dinakalin tapi pas aku nakalin malah trauma. Jawab Zena sambil mengeratkan giginya tatkala menatap ke arah burung pipit Kendra. RAWR. Ucap Zena sambil tertawa. Sementara Kendra sibuk mengamankan burungnya. Ada-ada saja kelakuan mereka. Luciana menatap kedua pasangan somplak ini, Kendra yang menatap Zena ngeri, dan Zena yang terlihat sering sekali menggoda Kendra dengan cara mengacungkan cakarnya. Raru. Luciana meletakkan teh hangat untuk keduanya. Zayan telah tertidur beberapa jam yang lalu. Kalian dari mana? Hari hujan di luar, kalian apa gak dingin berdua? Tanya Luciana yang sebenarnya ingin sekali mengobrol banyak dengan Zena sang calon menantu. Kendra diam sejenak, tampak dirinya tengah memikirkan apa yang seharusnya dia katakan, agar sang mama tidak berpikiran macam-macam. Bukan apa-apa, Kendra pulang ke rumah dengan gaya jalan yang agak aneh, sementara Zena tengah mengompres rahangnya. Cukup aneh dan mencurigakan sekali bukan? Itu mah, anu lo, Kendra gugup seketika. Tadi ada teman Zena mau buka usaha baru mah, katanya Kendra mau belajar sama teman yang baru buka usaha sejenis bar kopi. Jelas Zena menyelamatkan Kendra. Kendra sontak menoleh pada kekasihnya, dalam hatinya bersyukur, sebab Zena telah menyelamatkan dirinya saat ini. Apa jadinya jika Zena mengatakan jika mereka singgah di hotel berdua? Bisa-bisa abis burung Kendra yang sudah bermerek gigi Zena ini disunat Luciana. Oh begitu, ucap Luciana. Zena mengangguk, lalu menoleh pada Kendra, dan sesekali memainkan alisnya, membuat Kendra sedikit ngeri, sebab ternyata menggoda seorang janda adalah langkah yang salah. Niat hati ingin membuat Zena ketar-ketir, tidak taunya dia yang malah jadi korban keganasan wanita galak persis macan itu beberapa saat yang lalu. Meski Kendra tidak menampik, jika hal itu nikmat sekali, namun setelah kejadian, dia harus menerima kenyataan bahwa burungnya memiliki beberapa bekas gigitan Mbak Zena. Kendra mau melamar Zena mah. Makanya Ken, mau mulai bekerja keras, Mama dan Papa bilang kan, rumah tangga itu tidak kenyang hanya makan cinta saja. Ucap Kendra mulai menguasai diri. Zena fokus menatap Kendra, padahal dia tadi hanya berpura-pura saja, baginya Kendra yang tidak bekerja, tidak masalah untuk dirinya. Namun, Zena lupa. Kendra adalah lelaki yang bertanggung jawab, dia memang berniat untuk menikahi Zena dengan uang yang dia hasilnya sendiri. Gitu dong, jawab Luciana. Mama setuju kayak gitu. Gak kayak semalam, pulang-pulang ke rumah malah ngereok, dan minta kawin sehabis pulang sekolah. Luciana menatap wajah Kendra yang tampan tengah menggaruk-garuk kepala. Benar itu, Adinata memasuki ruangan itu, terlihat lelaki berkepala plontos dan memiliki kumis tebal persis Pak Raden duduk di antara mereka. Papa setuju kalau kamu mau cari penghasilan dahulu, baru menikahi Zena. Lebih bertanggung jawab Ken, Papa dulu juga begitu sama mama kamu. Jelas Adinata yang disambut anggukan oleh Luciana. Meskipun setiap datang ke rumah mama kamu Ken, nenek kamu itu gualaknya minta ampun. Jujur Adinata kembali mengenang kisah cintanya yang penuh dengan sambitan sapu lidi itu. Maksudnya mah, Pah? Tanya Kendra bingung. Luciana tampak tersipu malu, sementara Adinata menghela nafas.
Dulu itu, mama kamu ini cewek paling cantik di Surabaya. Papa jatuh cinta setelah di karate sama mama kamu. Plak, awwwh. Adinata menoleh pada sang istri, Ishkan, baru mulai cerita udah kena geplak mama kamu. Omel Adinata protes pada Luciana yang gemar sekali menghajar dirinya. Habisnya kamu kok cerita bagian aku karate kamu. Jawabnya melotot. Bibir Adinata manyun ke depan, memang kenyataan gitu kok. Bahkan sepeda kumbang aku, kamu belah jadi dua. Keluh Adinata yang memuat Zena dan Kendra saling tatap. Kok bisa? Tanya keduanya serempak. Bisa loh, mama kesal soalnya. Jawab Luciana. Papa kamu ini Ken, tiap hari sepulang sekolah dulu, datengin mama ke sekolahan, jemput gitu. Mama malulah. Dulu papa kamu memang ganteng, tapi sayang kepala bagian depannya botak, mirip profesor kata orang-orang, tapi mama melihatnya mirip Pak Ogah. Jujur Luciana menghela nafas. Zena langsung sembunyi di belakang bahu Kendra, dia menahan tawa yang tiba-tiba menyerangnya. Sialan, aku bayangin wajah papa mertua yang dibilang mirip Pak Ogah. Hahaha. Kendra tertawa terbahak-bahak, Ishmah, kok gitu sama suami sendiri? Keluh Adinata. Luciana menoleh, nyatanya memang begitu, mama aja bilang ke neneknya Kendra, kalau mama gak suka sama papa. Makanya kalau datang ya disuguhi sapu lidi. Mana kalau papa datang, dikode diusir gak ngerti-ngerti lagi. Jelas Luciana menghela nafas. Kendra yang sudah berhenti tertawa menatap kedua orang tuanya ini, jadi kok bisa jodoh? Tanya Kendra penasaran. Mama kamu kasih tantangan, minta mahar 100 juta Ken. Biar papa mundur gitu. Jelas Adinata menatap kesal pada Luciana, namun sang istri tampak senyum-senyum sambil membalas tatapan itu. Wah, mama langsung mengulti papa pakai takaran mahar ya. Sindir Kendra. Matre. Balas Kendra lagi yang membuat Zena menyikut lelakinya itu. Namun Luciana terlihat santai sambil menikmati teh hangat untuk mereka itu, hanya lelaki yang tidak berniat membahagiakan wanitanya saja, yang bilang cewek itu matre loh. Iya kan Pah? Ucap Luciana yang ditanggapi helaan nafas oleh Adinata. Kendra menatap sengit sang mama, lalu menul hidung kekasihnya Zena, kamu jangan ikuti wanita itu ya. Gak nikah-nikah kita nanti kalau kamu kayak mama aku. Keluh Kendra yang ditanggapi senyuman dan bisikan maut di telinga Kendra. Urusan uang, bisa kita cari sama-sama. Jadi pengen gigit lagi loh. Zena berbisik tepat di telinga Kendra, remaja itu sontak menyentuh bulu kuduknya, merinding mbak. Berasa cosplay lagi duduk berdua sama kuntilanak mbak. Jujur Kendra yang mendapat tonjokan dari Zena. Bu. Hahaha. Becanda lo aku mbak. Ucap Kendra merangkul pinggang ramping kekasihnya itu. Sementara Zena terlihat kesal lantaran disamakan dengan kuntilanak. Ken, panggil Adinata. Iya Pah. Jawab Kendra setelah kembali fokus menatap kedua orang tuanya. Apapun ceritanya, kamu itu harus bisa menanggung jawabi Zena. Nama Zena sudah terdengar di seluruh keluarga besar kita. Jelas Adinata. Apa? Keluarga kita? Tanya Kendra kaget sekali. Iya, nenek dan keluarga kita udah tahu, kalau kamu mau menikahi Zena, lagian Zayan juga udah sering di sini, kami juga sudah menganggapnya cucu. Hubungan kalian bisa dibilang bukan main-main. Ingat ya Kendra, Zena. Peringat Luciana pada keduanya. Kendra dan Zena mengangguk mendapat petuah dari kedua orang tua itu. Nah, sekarang mama tanya ke kamu Kendra, tunjuk Luciana. Kalian sudah bertemu keluarga dari pihak Zena kah? Tanya Luciana pada keduanya. Zena sontak menatap wajah sang calon mertua, duh. Zena belum memperkenalkan Kendra pada sang mama. Belum mah. Rencananya dalam waktu dekat ini. Mama tinggal di Yogyakarta aslinya, tapi kadang mama keluar negeri lama sekali baru pulang, jadi butuh beberapa waktu untuk menghungi dan bertemu dengannya. Jelas Zena. Mama kamu asli Jogja mbak. Aku baru tahu.
Jelas Kendra yang menyesali tidak tahu apa-apa dengan sosok kekasihnya ini. Zena mengangguk, lalu kembali mengingat-ingat kelakuan mama yang melahirkannya. Oma galak tatkala Zayan memanggil sang nenek. Wanita galak dengan rambut berwarna merah menyala. Wanita galak itu tidak pernah tinggal di rumahnya lebih dari 1 minggu. Dia akan melanglang buana keliling dunia dengan bakatnya yang luar binasa, yakni sebagai pejudi. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.